juga sebuah perjuangan yang luar biasa ya, karena pasti itu tidak mudah. Lebih mudah bagi kita untuk susun-susun gitu ya, sekali setelah selesai minggu langsung dibuat. Tapi kalau bunga hidup harus dirawat, ya harus dirawat. Ini tantangan bagi kita. Tapi saya senang bahwa paroki ini sudah memulai ya. Di Jakarta itu butuh perjuangan bertahun-tahun Bapak Ibu. Saya di sana ada supermarket ya, bagaimana susahnya untuk tidak menggunakan bunga potong. Laudate Deo itu artinya apa? Kalau tadi Laudato Si itu pujian Tuhan, kalau ini Laudate Deo itu artinya apa? Pujilah Tuhan gitu ya, masih pujilah Tuhan gitu ya. Ini dipublikasi pada tanggal 4 Oktober kemarin ya. Peringatan penutupan Session of Creation, atau kemarin 4 Oktober itu ada peringatan wajib gereja itu saat ini muncul, dan ini menjadi salah satu bahan dari para ilmuwan untuk memikirkan kembali, melihat ulang kembali gitu ya. Dan ini secara politis dalam tanda kutip, banyak orang melihat bahwa secara politis Paus Fransiskus sengaja mengeluarkan ini supaya nanti bisa punya kontribusi pada saat konferensi internasional nanti soal perubahan iklim ini ya. Ini luar biasanya Paus kita teman-teman ya. Lalu siapa lagi yang bisa mendukung kalau bukan kita gitu ya, kalau bukan kita ya. Paus Fransiskus sudah betul-betul menegaskan tidak ada lagi tawar-menawar, tidak bisa lagi kita mengatakan besok, tidak lagi kita bisa mengatakan lusa kita perhatikan bumi kita, tidak lagi Bapak Ibu, sekarang kita harus bergerak. Next, ini sedikit latar belakang. Jadi dalam itu di depan itu tuh, di depan lingkungan mana itu? Berarti ada sekitar siapa itu lingkungan sana itu? Ursula, siapa lagi? Yakobus. Hah? Grawangsa, itu lingkungan mana Bu? Lingkungan Ursula juga. Ayo Ursula kayak itu. Sampahnya orang Ursula itu di sana itu, yakin ya, walaupun katanya ada yang membela diri, itu sampah dari seberang lautan, Ustaz. Kalau ada angin sampahnya ke sini gitu ya. Sampah siapa lagi? Di sana kemarin ada plastik rumah sakit bersalin Santa Ana. Ya. Ada plastik kacang Garuda. Apalagi kemarin itu anak-anak itu bilang gini, saya malu sekali. Ibu sekalian, anak-anak itu waktu bersihkan pantai itu mangrove, mereka dapat plastik RSIA Santa Ana, dia angkat begini, suster, plastik Santa Ana katanya begitu tuh. Kemudian salah satunya adalah kecukupan gandum gitu ya, kecukupan gandum itu berdampak secara global. Polusi dan perubahan iklim ya. Ada yang apa yang menarik dari gambar itu Bapak Ibu? Saya lihat dari gambar itu apa yang menarik buat Bapak Ibu? Apa yang ini kok kayak gini sih gitu? Apa Pak? Yes, benar. Mobilnya mewah banget tuh. Apa mereknya itu ya mobilnya itu? Apa? Mitsubishi. Keren kan Pak ya? Harganya ratusan juta ya. Tapi lihat perilakunya itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Masih ya? Kami sudah hampir 2 tahun tidak pernah membeli rinso. Kami tidak beli rinso lagi Bapak Ibu. Sudah 2 tahun ini. Sejak kemarin awali dengan pandemi itu. Kami olah sendiri sabun. Bahan dasarnya itu eco engine sama mesh, metil sulfona. Mesh itu berupa kepingan-kepingan yang kayak hostinya gitu. Ya, itu bahan dasarnya plus eco engine. 2 kilo mesh itu kami bisa menghasilkan 10 liter sabun. Berapa harga 1 kilo mesh? 40.000. Tapi 40.000 itu 37.000 kemarin. Kemarin 37.000 itu sekilo itu banyak karena minyak kayak hosti ya. Itu bisa kami membuat 1 kilo, 2 kilo itu kami menghasilkan 10 liter sabun. Ya.
kami bisa tahan mungkin 2-3 bulan. Karena mencuci dengan air ini cukup untuk 8 kg cucian di mesin cuci, cukup 2 sendok makan. Ekoenzim. Bapak Ibu. Jadi ini hanya berkahnya Bapak Ibu. Yang sebenarnya mau kita lakukan adalah apa? Mengelola sampah rumah tangga kita. Bahwa kita pada akhirnya mendapatkan seperti ini, itu adalah berkah dari bumi kita. Dari sampah pun itu masih memberikan dirinya gitu ya untuk kita. Ya. Maka kita belajar dari sampah. Saya tuh kalau membuat ekoenzim itu saya pikir gini ya. Ini kamu sudah jadi sampah, tapi kamu masih bisa berguna bagi kehidupan manusia gitu ya. Maka ketika saya membuat ekoenzim itu saya bersyukur. Terima kasih sambil saya ngadu kayak gitu ya, saya berdoa Bapak Ibu. Ya, berdoa. Terima kasih walaupun kamu sudah jadi sampah, kamu masih memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Akan memilah sampah. Jadi paling tidak pisahkan menjadi 3 bagian: sampah plastik, sampah kertas, dan sampah organik. Sampah organik yang masih bagus kita buat ekoenzim. Sampah organik yang sudah busuk atau nasi bekas, sayur basi itu kita buat karung atau tong komposter, kita masukkan semua situ, dikasih bios atau dikasih ekoenzim, nanti dia akan menjadi kompos. Cairan yang keluar air limbing itu menjadi POC, pupuk organik cair untuk siram tanaman. Jadi termasuk sampah-sampah daun-daunan, jadi jangan dibakar. Lagi musim panas seperti ini, polusi dan mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Biarlah hidup itu liar yang diambil anak-anaknya. Kitab suci mengatakan itu. Lalu soal moral tadi, karakter, kitab suci mengatakan soal hal makanan. Kalau nanti membaca di sirat, Putra Sirat ya, antara 30 sampai 35, itu soal moral tentang makan. Makan saja diatur. Kalau kita bertamu, jangan mengambil makanan lebih dulu. Tangan pun bisa hidup. Saya tidak butuh kaki, nggak punya kaki juga hidup. Nah, itu di tubuh kita. Nggak punya telinga juga hidup. Lalu sekarang kita lihat alam. Aku nggak butuh tanah, maka tanah tak tumpai semua jenis plastik. Aku nggak butuh air, maka air tak hamburkan. Benarkah? Aku nggak butuh tanaman, apalagi tanaman di dalam tanah. Benarkah? Jadi semua ciptaan